kali ini merenungkan bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Abraham, dia disebut sebagai sahabat Tuhan. Dia boleh menikmati pergaulan yang intim dengan Tuhan. Abraham bukan orang sempurna, dia juga banyak kelemahan, kekurangan. Tapi kita melihat perjalanan hidupnya itu makin hari dia boleh kata makin meningkat. Ya, dekat sama Tuhan sampai disebut sebagai sahabat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Henok ya, dia juga orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dari umur 65 tahun sampai 365 tahun, berarti 300 tahun hidupnya dia bergaul dengan Tuhan. Relatif saudara, dia umurnya sepertiga daripada manusia pada zaman itu. Tapi hidupnya itu meaningful, di mana dia boleh hidup diperkenan oleh Tuhan. Bahkan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian seperti orang pada umumnya. Saudara, dalam hidup kita, seringkali kita sudah terbiasa hidup berjalannya, sehingga kita kurang memiliki suatu kesadaran kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah biasa sehari kita hidup, sehingga kesadaran itu bisa makin menurun. Saudara, setiap minggu kita ke gereja. Akhirnya ke gereja itu menjadi suatu kebiasaan, hal yang biasa. Yang biasa kadang-kadang membuat kita memiliki sikap yang kurang hormat di dalam datang ke gereja. Atau kurang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Ya, sekedar pergi pulang ya, rasa hormat kepada Tuhan itu kurang. Bahkan akhirnya kadang-kadang orang mengabaikan waktu beribadah. Kita kadang-kadang terbiasa hidup sehingga kita kurang menghormati Tuhan. Kita perlu introspeksi diri bagaimana relasi kita dengan Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Kita juga tahu waktu saat teduh, waktu kita doa, baca firman, kita sudah terbiasa hidup kita, sehingga kita kurang gunakan kesempatan untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan di dalam doa ataupun membaca firman Tuhan. Kurang ada suatu antusias. Semua menjadi hal yang biasa, yang natural gitu, sehingga kita kurang punya nilai lebih untuk boleh melibatkan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Kesadaran akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, kadang-kadang itu sudah eagerness-nya itu makin hari makin luntur. Apalagi tengah-tengah dunia makin hedonis, makin sekuler, sehingga itu makin menipis. Sehingga kalau sudah mulai menipis, maka semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita untuk hidup bagi Tuhan, semangat itu untuk menyangkal diri, semangat itu untuk bersaksi makin hari juga makin kurang. Saudara. Ya. Saudara, ini suatu hal yang saya pun mengingatkan diri sendiri supaya tidak terjebak dengan rutinitas dan kebiasaan hidup, sehingga kesadaran akan Allah itu jadi berkurang. Saudara, kadang-kadang saya juga memikirkan, setiap minggu saya berkhotbah, setiap minggu saya pimpin PA. Kalau ini sesuatu yang rutin sehingga saya menjadi kering rohani, itu bahaya sekali. Maka saya setiap persiapan khotbah atau persiapan PA, saya rindu Tuhan berbicara kepada saya lebih dulu. Baru saya bisa membagikan kepada orang lain. Kalau di dalam dunia akademik, saudara, banyak orang di sekolah teologi tiap hari, dari mungkin 12 sampai 16 jam gunakan waktu untuk belajar secara akademik. Nggak tentu rohaninya itu bertumbuh. Kalau kesadaran kan kehadiran Tuhan itu kurang. Hanya semua jadi legalistik, menjadi mesin saja, sehingga tidak memberikan kontribusi di dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai kisah daripada Gideon. Kita hakim-hakim, saudara.
Ini suatu kisah yang ditonjolkan di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, kalau kita lihat sekilas, saudara, kita melihat ada 3 babak. Babak bagaimana Gideon dipanggil untuk menjadi hakim atau menjadi hamba Tuhan. Dia sebagai dari suku yang paling kecil, dari klan yang paling kecil, dari anak yang paling kecil, Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi alat membebaskan bangsa Israel dari penindasan daripada orang Midian. Lalu kita melihat pada saatnya Allah mengkonfirmasikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, lalu dia muncullah sebagai seorang new leader, pemimpin yang baru, untuk menyatakan Tuhan memperdulikan orang Israel yang sedang di dalam tindasan daripada orang-orang Midian. Dan kita melihat prestasi yang luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan daripada Gideon. Di dalam kepemimpinan Gideon bisa menaklukkan akan orang-orang Midian dan orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Saudara, kita melihat hal yang luar biasa. Dan umumnya, saudara, setelah menaklukkan bangsa-bangsa yang menindas orang-orang Israel, maka seringkali sudah di-close, langsung berhenti. Hakim itu mati, lalu orang Israel jatuh lagi dalam dosa. Tapi kali ini, saudara, di dalam endingnya itu tidak langsung close. Tapi kita bisa belajar pasal ke-8 mengenai kita melihat akan sifat manusia. Termasuk Gideon. Di dalam kesuksesan dalam hidup, justru akhirnya dia mengalami kejatuhan di dalam masa akhir hidupnya. Ada panggilan dipakai oleh Tuhan, tapi diakhiri dengan kegagalan di dalam kehidupannya. Bukannya Gideon, kita akan lihat banyak karakter-karakter orang yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim itu, mencerminkan keadaan manusia itu bagaimana, keadaan umat Tuhan itu bagaimana. Dan kita akan studi mengenai hal itu, saudara. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai Gideon. Ya. Saya sudah kirim akan satu bagian pertanyaan pembimbing untuk kita boleh mempersiapkan diri ikut PA pada malam hari ini. Saudara, waktu saya mengkaitkan di dalam memikirkan PA selama beberapa hari ini, kadang-kadang saya pikirkan, saudara, ada banyak hal yang Tuhan memberi kesempatan saya belajar itu ada relevansinya langsung di dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan saya ada suatu koneksi yang begitu dekat sekali. Sehingga firman itu begitu hidup sekali. Dan saya merindukan saudara juga rasakan hal itu. Ya, bukannya saya pribadi. Saudara, kita akan masuk bagaimana Gideon memimpin bangsa Israel melakukan peperangan melawan orang Midian. Mari kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ya. Pasal ke-7 ada 25 ayat di dalamnya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Gideon untuk berperang melawan orang Midian. Saudara, kita melihat bahwa Gideon adalah orang yang responsif. Ya. Pada waktu Tuhan sudah memberikan satu tugas, dia langsung mengerjakannya. Dia tidak menunda, dia langsung melaksanakan. Saudara, di bagian ini kita melihat pagi-pagi benar, ya. Pagi-pagi, ya. Gideon bangun pagi-pagi dan segala rakyatnya bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, dan perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat Bukit Mor di lembah. Saudara, kita melihat bahwa Gideon setelah berkonfirmasi Tuhan, bagaimana Tuhan memakai dia, maka roh Tuhan melengkapi dia, menguasai dia, dan dia mulai memimpin, mengumpulkan orang-orang Israel
Maka terkumpullah waktu itu ada 32.000 orang Israel yang berkumpul. Saudara, ini memang jumlah yang cukup besar sebetulnya. Tapi saudara, dibanding dengan orang Median yang berkumpul waktu itu, saudara, orang Median di dalam informasi Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10 itu ada 135.000. Dan ini adalah orang-orang preman-preman yang sudah biasa berperang, saudara. Sekarang orang Israel itu yang dikumpulkan ada 32.000. Tadi saudara kalau hitungnya satu menghadapi 4 sampai 5 orang, saudara. Jadi sesuatu sebetulnya ini tidak balance, tidak imbang. Ya. Menghadapi 135 orang dengan 32.000. Jadi secara hitungan garis kertas, wah ini nggak balance nih. Tapi setelah kita melihat pada waktu Gideon sudah mengumpulkan orang sebanyak 30.000 orang, Tuhan mengatakan apa? Terlalu banyak. Wah, setelah dia sebetulnya Gideon mengatakan kurang ini. Siapa lagi yang bisa rekrut? Nah, rekrut orang itu nggak gampang ya. Jadi dia hanya merekrut orang-orang yang mungkin bisa direkrut. Tidak semua direkrut. Ini hanya beberapa suku yang bisa direkrut, sudah. Maka Tuhan mengatakan masih terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Tuhan minta supaya Gideon itu mensortir. Ya. Maka dikatakan siapa yang takut, siapa yang mengalami takut dan gentar, tidak usah ikut perang. Saudara, di dalam Ulangan pasal ke-20 dikatakan di situ, saudara, ada peraturan yang Tuhan berikan kepada Musa. Kalau mau perang, kalau orang baru menikah jangan diminta perang. Boleh izin tidak ikut perang. Atau baru bangun rumah, ya, belum menempati, kasih kisah menempati, tidak usah perang. Bahkan dikatakan kalau takut dan gentar, tidak perlu perang. Ada toleransi di situ, saudara. Jadi masalah perang itu ada kebebasan bagi orang Israel untuk terlibat atau tidak. Dan alasan yang sudah diatur oleh hukum Musa. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-20. Ulangan pasal 20, ya, kita membaca ayat yang kelima, ya. Saya akan bacakan Ulangan 20 pasal kelima. Pada pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Dan siapa membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi pulang rumahnya supaya jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan harus berbicara kepada para tentara. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudara jangan tawar seperti hatinya. Ini peraturan yang hukum Musa berikan. Ada toleransi, tidak memaksa atau perang dengan sukarela. Maka Tuhan mensortir, saudara, yaitu siapa yang takut, siapa yang gentar, tidak bisa ikut perang, saudara. Ini saudara, Tuhan mensortir tinggal berapa orang? Langsung ada 22.000 orang yang mengcancel nggak ikut. Ini penyaringan Tuhan, ya. Artinya ada mungkin 22.000 orang tuanya ikut-ikutan, ya. Dia nggak pikir lebih lanjut waktu itu, ya ada solidaritas untuk ikut sama-sama perang. Tapi pada waktu dikasih kesempatan, dia mau terlibat atau tidak.
ada 22.000 orang mengundurkan diri. Tidak mau ikut perang, saudara. Berarti dia terikat dengan kepentingannya sendiri lebih daripada jiwa nasionalis untuk berjuang untuk kepentingan negara atau untuk mentaati kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 13, itu ada 10 pengintai. Ada 12 pengintai. Yang 10 pengintai melihat tantangan dihadapi, hatinya kecut. Bukannya kecut, tapi mempengaruhi mayoritas untuk memberontak kepada yang namanya Musa, pemimpin. Jadi orang ini adalah orang yang sebetulnya orang kurang iman atau enggak beriman. Atau orang yang tidak memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Daripada di tengah jalan nanti mengacau atau mengecilkan hati yang lain, Tuhan sudah tahu. Jadi sortir mereka supaya mereka tidak ikut gitu. Saudara, 10.000 orang, saudara, Tuhan bisa ngomong lagi, terlalu banyak. Wah, ini gimana? Ini matematikanya Tuhan itu sangat bertentangan dengan logika manusia. 32.000 pun sebetulnya tidak mungkin kemungkinan menang itu kecil. Disortir lagi 10.000 orang. Disortir lagi tinggal 300 orang, saudara. Dan Tuhan cara menyortirnya dengan apa? Dengan minum air, saudara. Ini cara Tuhan itu unik, cara mensortir orang, saudara, yang mau terlibat dalam peperangan. Saudara, waktu mereka diminta minum, Tuhan ngomong, beri kesempatan mereka minum. Yosua nggak tahu Tuhan mengerjakan apa. Tuhan mengerjakan apa? Waktu minum kelihatan airnya. Waktu ada orang minum langsung ngokop gini, kayak anjing. Tapi ada yang minum dengan cara yang seperti ini. Jadi minum cara ngokop ini, saudara. Ngokop itu apa ya? Jilat ini kok ngomong kayak anjing. Artinya ini suatu hal yang janggal sebetulnya. Soalnya nggak normal sebetulnya. Harusnya umumnya kan begini. Ini nggak normal. Kenapa, saudara? Memang banyak penafsir mengatakan orang ini kurang waspada atau kurang apa. Tapi saya lihat orang yang tidak bisa mengontrol diri, kebutuhan jasmaninya. Sehingga orang susah dikontrol ini. Mungkin lagi berebut langsung minum dan sebagainya. Tapi itu cara Tuhan itu mensortir. Hanya tinggal berapa? 300 orang. 300 orang yang Tuhan berkenan memakai orang-orang ini. Ini bukan berarti orang-orang ini orang seperti pasukan khusus, bukannya. Tapi lebih mendekatkan Allah, lebih melihat hati manusia. Lebih berperforma yang kelihatan. Tuhan lebih melihat sesuatu hal yang beda dengan manusia lihat. 300 orang yang Tuhan mau pakai, saudara. Saudara, dari bagian ini kita melihat, saudara, banyak orang yang mau melayani, mau terlibat pelayanan, tapi sebetulnya tidak semua orang yang terlibat pelayanan itu Tuhan itu berkenan kepada mereka. Saudara, saya paling menakutkan istilah Tuhan menyaring. Ini hal yang biasa, tapi Tuhan menyaring, Tuhan nggak berkenan, Tuhan tidak memakai gitu. Sisi lain, saudara, kalau kita dipakai Tuhan itu suatu anugerah, ya, ini suatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sebenarnya nggak ada seorang pun yang layak dipakai Tuhan. Apalagi kita mengerti zaman akhir, semua orang itu korup, nggak benar semua, termasuk keluarga Gideon. Tapi kita melihat dari kedaulatan Tuhan yang memakai sedikit orang ini untuk menggenapi apa yang direncanakan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi aspek lain, saudara, Tuhan memiliki suatu pandangan yang menembus hati manusia. Apa sih yang menggerakkan Tuhan sehingga Tuhan itu mensortir begitu rupa? Saudara, di dalam ayat kedua Alkitab memberitahu kepada kita, saudara, kenapa Tuhan mensortir ini? Memang tadi saya katakan alasan mereka takut, mereka gentar, mereka nggak siap untuk perang, mereka lebih
Kita bisa elaborasi mengatakan mereka nggak punya jiwa nasionalis, hanya pikir kepentingan sendiri, orang egois, orang yang tidak mau meninggalkan comfort zone, orang mencari enaknya sendiri. Sisanya mungkin sebenarnya orang ini orang yang punya mentalitas yang nggak siap dipakai oleh Tuhan, ya, yang orang lebih dikuasai oleh kedagingan, oleh ambisinya pribadi dan sebagainya. Tapi tidak ada alasan Tuhan yang Alkitab nyatakan kepada kita. Ayat kedua, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri dan aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, di dalam pertanyaan pembimbing dikatakan, mengapa Tuhan masih mengatakan terlalu banyak? Bahkan hanya 300 orang yang diperkenan maju perang. Apa sih yang dipelajari rohani untuk kita, saudara di sini? Saudara, secara umum kita melihat, ya, ada hal-hal yang lebih inti di dalamnya, yaitu Tuhan melihat, ya, sesuai dengan baca di sini, kita melihat adanya kecenderungan manusia untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri, ya. Sehingga Tuhan tahu ini hati manusia, maka dikatakan supaya mereka tidak mengatakan dengan tanganku sendiri aku telah melakukan ini. Jadi ada kecenderungan manusia itu untuk sombong, ya, untuk menonjolkan diri, menganggap ini pekerjaan. Jadi waktu kita bahas pasal ke-8 kita baru tahu itu problem di dalam hidup manusia. Manusia itu bagaimana kecenderungan untuk menyombongkan diri. Cenderung pura-pura rendah hati tapi hatinya sombong. Kita akan termasuk Gideon, nanti kita pelajari. Ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan melihat kecenderungan hati manusia yang menonjolkan diri. Ada tendensi manusia berdosa cenderungnya ingin meninggikan diri. Kecenderungan. Yang kedua kita melihat, saudara, bahwa orang Israel itu cenderung juga bahkan melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Jadi kadang-kadang sudah terima kebaikan Tuhan, bukannya menonjolkan diri saja, tapi melupakan apa yang Tuhan kerjakan. Ya, jika di dalam pasal ke-8 nanti kita ambil ayat 34, 35, saya akan bacakan sekilas, ya. Nah, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Sehingga saudara kita melihat kecenderungan orang Israel itu tidak menghormati Tuhan, dan melupakan kebaikan Tuhan, bahkan melupakan orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi itu peringatan rohani kepada kita, itu supaya kita selalu menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita sukses, jangan seolah-olah itu karena karya kita sendiri, sehingga kita melupakan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau orang punya kapasitas, orang punya talenta. Kalau melakukan suatu pekerjaan, kalau berhasil, siapa dulu saya, gitu kan. Cenderung manusia seperti itu. Padahal saudara, yang hidup kita, saudara, Tuhan yang menentukan kita menang atau kita tuh berhasil. Manusia belum merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Sia-sialah manusia bisa membangunnya jikalau Tuhan tidak membangunnya, saudara. Ini suatu pelajaran yang penting. Sekaligus pada waktu kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita jangan lupa Tuhan. Saudara, kita melihat contoh di dalam Alkitab yang baru, 10 orang kusta disembuhkan
Yang kembali berapa? Cuma satu. Siapa? Bukan orang Yahudi gitu. Nggak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan seringkali juga memperalat Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Nah, Tuhan sudah melihat hati manusia seperti ini. Jadi hati manusia yang cenderung untuk menonjolkan diri, untuk sombong dan melupakan semua campur tangan Tuhan, bahkan melupakan kebaikan Tuhan. Sisi lain sudah membalas air susu dengan air tuba. Saudara, kalau kita dalam hidup kita seperti Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, akhirnya membuat anak lembu emas disembah. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita melihat karakter orang seperti itu, saudara. Jadi orang yang lupa kebaikan orang lain. Kadang-kadang orang tua dari kecil gedein anak ya. Setelah gede, anak tuh tidak gubris orang tua. Ya kan? Atau sekedar aja perhatiin orang tua. Tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi melupakan segala kebaikan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya. Demikian juga orang Israel setelah ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Yosua, Gideon, gampang melupakan, nggak ingat sama sekali gitu. Inilah sifat manusia. Ya. Yang kedua kita pelajari, saudara, Tuhan ingin supaya Gideon dan orang Israel sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa dan hikmat Tuhan di dalam peperangan ini. Kalau kita melihat Tuhan memanggil Gideon, siapa? Dia orang dari suku yang paling kecil, klan yang paling kecil, anak yang paling kecil, yang paling kancrit gitu ya. Ini berarti saudara kita melihat Tuhan pakai orang yang ordinary people untuk mengerjakan extraordinary. Saudara, kita melihat saudara bahwa Tuhan kadang memakai kita. Tuhan berkata sebelum Tuhan memakai kita, kadang-kadang Tuhan sengaja membuat kita jadi orang diminimas, bukan minimas lagi ya, dihabisin semua apa yang kita banggakan sebelum Tuhan memakai kita. Kita melihat Tuhan waktu memakai Musa mendapat pendidikan yang luar biasa 40 tahun di istana Firaun. Tapi sebelum Tuhan memakai Musa, semua kebanggaan yang dia capek di dalam Mesir itu dihabisin Tuhan sama 40 tahun di padang gurun, di padang apa ya? Padang gurun ya, padang gurun Median itu. Jadi sebenarnya Musa kata aku tidak cakap, padahal dia kan berkuasa dalam perkataan. Sampai dia ngomong aku nggak bisa ngomong. Saya kadang I am nothing, aku nggak bisa apa. Sampai Tuhan marah kepada Musa, saudara. Saudara, kadang-kadang Tuhan memakai kita, sebelum Tuhan memakai kita betul-betul dilucutin sama Tuhan. Sampai kita nggak tahu saya nothing Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa. Tahu Tuhan tidak bekerja, nggak berkarya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan merendahkan begitu rupa supaya kita boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan Tuhan berkata melumpuhkan kita, sehingga kita lemah, nggak bisa melakukan apa-apa, supaya kuasa dan hikmat Tuhan itu sempurna dinyatakan dalam kehidupan saudara saya. Pasti orang nggak mau digituin saudara ya. Tapi kita melihat Yosua, dia itu dilucutin habis. Jadi yang ada satu kebanggaan yang dia bisa tonjolkan, waktu dan hal potensi segini saya bisa persembahkan untuk Tuhan, saya pasti bisa menang. Hampir kata dilucutin semua. Bahkan kalau kita melihat saudara, kalau saya katakan bahwa di dalam kita melihat Tuhan, kadang-kadang Tuhan menghabisin semua apa yang kita banggakan, supaya kita belajar untuk mengandalkan kuasa di hikmat Tuhan. Sekaligus kita melihat Tuhan bisa memakai kita, orang-orang lemah, orang yang sederhana, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Terus mengatakan, aku lebih suka dalam kelemahan, dalam siksaan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Nah, ini suatu rahasia di dalam prinsip hidup rohani kita.
di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan mengizinkan Gideon mengalami kondisi seperti ini, saudara. Jadi Tuhan mensortir dari 32 orang, dari 32.000 orang menjadi 300 orang, saudara. Kalau kita melihat waktu menghadapi yang pertama 32.000 orang menghadapi 135.000 orang itu perbandingannya 1 banding 45 orang. Tapi dengan 300 orang itu perbandingannya 1 banding 45 orang. Ya, ini sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia, itu yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Karena saya pikir ini gereja Reform GRI Perth, gereja yang kecil, ya kan, kemampuan juga terbatas. Tapi di kecil terbatas ini kalau Tuhan mau kerjaan yang besar, semua orang mungkin mana bisa, ya kan. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, why not gitu loh. Allah bisa mengerjakan hal lewat orang yang lemah, orang terbatas. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, bagi Tuhan nggak ada mustahil itu. Dan kalau kita boleh dipakai oleh Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Itu suatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh melayani dan dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita kuat, kita banyak talenta, banyak peluang kita gerak. Kadang-kadang peluangnya kecil, kekuatannya kecil. Sehingga membuat orang kadang-kadang look down. Membuat orang jadi orang itu kadang-kadang mana bisa. Pesimis. Dan kadang-kadang lewat situasi seperti ini, saudara. Kalau katakan saudara, kalau di dalam bagian ini Allah mensortir itu Allah yang aktif. Allah yang aktif. Tapi kadang-kadang secara natural, saudara, kadang-kadang orang dengan sikapnya sendiri yang kurang positif hanya boleh meninggalkan pekerjaan Tuhan. Itu cara yang natural yang Tuhan pakai. Tapi kalau pertama sepertinya Allah yang aktif mensortir. Tapi kadang-kadang Allah pasif. Allah membiarkan orang lain meninggalkan pekerjaan Tuhan, atau nggak mendukung pekerjaan Tuhan, atau nggak peduli pekerjaan Tuhan, bahkan look down, bahkan discourage, mana bisa itu. Dan saya percaya saudara, Gideon juga bergumul. Mungkin tentara akan tanya, yuk perang dengan 300 orang ini. Mungkin yang pergi-pergi itu akan tanya, apa bisa dia perang? Nanti pada pasal ke-8 kita mengatui sifat manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya percaya Gideon rasa alone, saudara. Dia sendiri, mana bisa ini peperangan ini. Dia juga nggak tahu Tuhan mau kerja apa. Karena Tuhan nggak langsung mensingkapkan detail-detail program Tuhan. Di Jakarta terkenal namanya unpredictable. Jalan dulu, tadi baru mikir gitu. Bukan jalan dulu, beriman dulu baru mikir Tuhan itu bagaimana, saudara. Kalau budaya barat kan harus jelas dulu toh, ada visibility-nya, ada programnya, ada strategi, baru jalan. Terus ada duitnya dulu, baru jalan, saudara. Ini program apa ini? Mungkin Yosua langsung terima penyataan Tuhan, bagaimana dia menjelaskan kepada orang-orang sekitarnya, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang kita boleh belajar dan kita melalui Tuhan, ya saudara. Kita harus belajar memahami prinsip dan cara Tuhan. Jadi bukannya waktu kita melayani, dalam hidup kita sehari-hari, kita harus belajar mengenal karakter Tuhan, prinsip Tuhan dan cara Tuhan, bagaimana bekerja dalam kehidupan saudara saya. Kita harus kenali Tuhan kita itu. Mungkin bagi orang itu tidak akan bodoh kamu ya. Kamu kurang wise, kurang teliti. Ya, banyak orang bisa menilai macam-macam, saudara. Tapi itulah sekaligus Gideon, bagaimana Tuhan memproses Gideon untuk hanya memandang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, bagian kedua katakan bagaimana cara Tuhan menyaring. Tadi kita sudah discuss, saudara ya. Cara menyaring Tuhan itu kita melihat bagaimana Tuhan dengan cara yang
boleh kata saringan yang pertama kita melihat dengan cara orang-orang yang takut, orang khawatir. Itu cara yang paling natural ya. Cara natural orang itu boleh kata melihat kepentingan diri sendiri. Ini lebih ke self-center. Ya. Saya mau perang, ini saya bisa mati, atau saya bisa cacat ini. Wah, setelah dipikir, sebenarnya hatinya sudah ada nih. Was-was, kalau saya perang jadi apa nanti? Itu sudah hati itu, cuma nggak boleh ngomong. Ya. Tapi pada waktu kesempatan untuk ambil sikap, dia langsung ambil sikap. Aku nggak mau terlibat, mundurkan diri. Tapi secara legal. Tapi setelah Tuhan melihat hati manusia. Hati manusia yang nggak ready untuk melayani Tuhan, nggak ready untuk berkorban bagi Tuhan, nggak ready untuk mengutamakan Tuhan. Banyak alasan yang bisa dibuat, saudara. Seringkali saya ngomong ya, kalau orang nggak mau tuh banyak alasan. Tapi kalau orang punya komitmen, pasti ada usaha. Saudara. Sama juga ini, saudara. Yosua lagi. Kemudian saudara, kalau ada kali 32 orang ini ikut perang, terus satu merotoli, kira-kira artinya gimana? Lebih sakit mana, saudara? Dari 32 orang semua perang ya, hanya satu merotolin, saudara ya, pada pergi. 32.000 ini terus tinggal sepertiga, saudara. Stres nggak kira-kira? Jadi Tuhan dengan menyortir ini untuk mengurangi stres daripada si Gideon. Daripada kamu nanti selama beberapa waktu merotolin semua, ini bisa mempengaruhi yang 10.000 ini. Bahkan pengaruh 300, ada kolak semua nih, nggak jadi perang. Malah akhirnya Gideon diprotes sama mayoritas itu. Tapi Tuhan melihat, saudara, supaya 22.000, bahkan yang 32.000 men 300 ini tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. Memang akhirnya mereka juga dipakai. Tapi ini awal ini, orang ini nyingkir dulu, sorti dulu begitu Pak. Sakit, tapi lebih bagus daripada kalau secara natural, waduh menyakitkan. Karena dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi penderitaan yang gak enak kita. Tapi dibanding pilihanmu sendiri, kok lebih menyakitkan. Ya, kita bisa bersyukur di dalam kondisi-kondisi tertentu. Lihat bijaksana Tuhan di sini cara mensortir. Sortiran Tuhan itu sangat bijaksana. Dan itu tujuannya untuk kebaikan. Jelas supaya untuk kebaikan orang Israel sendiri gak sombong. Sekaligus untuk kebaikan daripada Gideon supaya gak down. Kenapa? Ada inisiatif Tuhan. Ya. Saudara Yesus Kristus, kita melihat berikutnya, saudara, kita melihat Tuhan kemudian mensortir bagian kedua, yaitu dengan cara mereka minum. Yang satu minum itu langsung menjilat, Alkitab katakan seperti anjing. Wah, ini satu tindakan yang boleh kata sikap yang ceroboh gitu ya. Sikap yang gak punya moral sebetulnya sebagai manusia. Seperti kita kasih tahu kayak anjing gitu ya. Jadi ngokok gitu ya. Orang yang gak bisa mengendalikan emosinya, keinginan yang dalam. Jadi orang yang mungkin secara itu tuh sumbu pendek gitu ya. Orang yang sumbu pendek itu orang letok-letok ya, kurang berpikir panjang, kurang waspada. Ini peperangan serius ini. Maka kita melihat di sini, saudara, Tuhan sengaja mensortir orang ini. Ya, muncul 300 orang. 300 orang itu orang available. Orang yang siap, orang disiapkan Tuhan. Ya, kita bukan lihat orang yang secara perform hebat-hebat, tapi Tuhan lebih melihat hati manusia yang available, yang teachable untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Jelas ini adalah bijaksana Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jelas di suatu anugerah Tuhan. Gak ada suatu jasa manusia tertentu yang buat kita dipilih. Kita semua orang berdosa yang tidak layak. Tapi kita melihat di dalam pengetahuan dan
bijaksana, betul dan Tuhan memilih orang-orang ini menjadi partner bagi Gideon di dalam peperangan rohani ini. Saudara, seringkali orang-orang yang dipakai Tuhan itu secara manusia kadang-kadang nggak performance gitu ya. Seperti Daud ini nggak masuk nominasi, saudara, betul nggak? Karena Samuel melihat yang lain yang lebih tinggi satu kepala, yang gagah perkasa. Justru Tuhan memilih orang-orang yang kadang-kadang secara manusia itu nggak terpandang atau nggak ada performa tertentu, tapi Tuhan melihat hati. Kalau secara manusia ada potensi yang bisa digarap oleh Tuhan untuk orang-orang ini. Contohnya dari Daud, saudara. Kita melihat saudara seperti Samuel, orang yang kecil. Samuel ya, nanti itu hakim yang terakhir ya. Tuhan pakai gitu ya. Yang mungkin saudara Eli melihat Samuel itu siapa? Dia hanya kacung aja gitu, yang suka bersih-bersih. Atau koster, atau office boy gitu. Tapi Tuhan siapkan Samuel menjadi orang besar. Bukan anak-anak dari Imam Eli, saudara. Justru Imam Eli dihukum oleh Tuhan. Tuhan kadang-kadang memakai orang-orang yang unpredictable. Kita sudah melihat, belajar daripada pasal sebelumnya ya. Allah bisa pakai unpredictable person untuk menggenapi rencana dan pekerjaannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang 300 orang ini, saudara, kalau dipakai Tuhan itu anugerah Tuhan. Dan bagi orang yang dipilih dan dipakai Tuhan, itu suatu kehormatan, saudara. Itu suatu privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagaimana kita bersikap penuh syukur dan tanggung jawab gitu. Apakah saudara masuk yang 300 ini? Apakah saya juga masuk 300? Ya, puji Tuhan kalau kita dipilih, dipakai Tuhan, saudara. Saudara, kita lihat surat Yesus Kristus. 300 orang ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Yang diperkenan oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya. Lalu kita melihat Gideon sudah siap dengan 300 orang mendampingi dia. Tapi setelah kembali kita melihat Gideon sudah ada 300 orang, terus what for ini? Kan Tuhan nggak langsung 300 orang itu bagaimana strateginya. Kita melihat adanya yang namanya progressive guiding. Ya. Pimpinan Tuhan yang progresif, bertahap. Ya. Tuhan nggak langsung menyatakan programnya, ada blueprintnya, sudah kita jalan, tidak. Kadang-kadang Tuhan menyatakan kehendaknya itu secara bertahap. Saudara, Tuhan juga tahu ya keterbatasan kita. Dia juga Tuhan yang memahami perasaan kita. Saudara, saya percaya Gideon ada perasaan bingung, ya, ada kebingungan juga gimana mau kerja ini. Tapi dia sudah punya modal, dia mau mempercayakan ini kepada Tuhan. Tuhan yang sortir ini. Saya dengan 300 orang ini, saya mau kerjain apa ya? Gimana saya kerjakan ini? Lalu Tuhan berfirman lagi. Nah, kali ini saudara, Alkitab tidak langsung menyebutkan bagaimana strategi Tuhan untuk memimpin Gideon perang orang Israel. Tetapi kita melihat sepertinya Tuhan langsung berbicara kepada Gideon. Kenapa? Kan kita tahu bahwa Gideon kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Tuhan menaungi dia. Sehingga dia sudah kasih wisdom sama Tuhan untuk mengambil tindakan-tindakan teknis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Hari ini mungkin kita lebih relevan ya. Hari ini kan Tuhan langsung berfirman kepada kita. Kita juga nggak melihat Roh Kudus turun kepada Pak Jimmy untuk atur praise and worship. Tapi Tuhan sudah memimpin pikiran dia, mengatur semua. Bahkan Tuhan memakai pengalaman hidupnya untuk urus semuanya, saudara. Dan itu bukannya sekedar pekerjaan yang biasa. Ada campur tangan Roh Kudus, saudara. Dan ini penting. Ini harus jadi pengalaman hidup setiap orang percaya, saudara.
Setiap orang Kristen sejati pasti ada Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus yang melahirkan baru. Roh Kudus yang buat kita bisa mengerti firman. Roh Kudus buat kita bisa beriman kepada Tuhan. Dia Roh Kudus. Dan Roh Kudus tugasnya memimpin kita, mengajar kita, menerangi pikiran kita untuk kita tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita melihat Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Gideon satu langkah demi satu langkah. Ya, langkah awal saudara, pertama saudara kita melihat bahwa Tuhan ingin memberikan konfirmasi kepada Gideon bahwa Allah memimpin dia. Dan Allah akan memberikan kemenangan atas peperangan kepada orang Midian. Dengan cara gimana saudara? Gideon sengaja dipimpin Tuhan, diperintah Tuhan untuk memata-matai dulu, saudara. Ini cara Tuhan ini. Ya, kalau kita melihat dari kisah daripada orang Israel masuk tanah Kanaan, kan Yosua ada mata-mata ya. Ini juga sekarang Yosua. Gideon sendiri pergi ke tempat orang Midian untuk mengetahui keadaan bagaimana. Sebelum Gideon turun berperang, kan dia perintahkan turun perang. Setelah Yesus Kristus, Tuhan langsung melihat hati Gideon. Gideon ada apa? Takut, ragu-ragu. Kadang-kadang kita sudah dipimpin Tuhan satu langkah, mau langkah kedua itu kadang bisa ragu-ragu. Benar nggak nih kehendak Tuhan? Sehingga kali ini ada belas kasihan Tuhan untuk memberikan kekuatan mental kepada Gideon. Tuhan memberikan kesempatan Gideon untuk melihat di medan peperangan. Oh, di situ saudara, ini bukan kebetulan saudara. Waktu Gideon pergi ke sana, dia mendengar orang Midian ngomong, ada roti jelai yang gelundung, lalu menabrak kemah-kemah orang Midian, hancur semua gitu. Lalu sekaligus ada yang menafsirkan, itu pedang Gideon, dia akan menghancurkan. Jadi ini Gideon waktu masuk ke sana, dengar omongan seperti ini. Ini membesarkan hatinya, saudara. Dalam hidup kita, saudara, kadang-kadang Tuhan bisa pakai hal yang seperti kebetulan ya. Tapi itu cara Tuhan itu mengkonfirmasikan. Dia akan bekerja dalam kehidupan saudara sekalian. Harusnya orang Kristen dalam hari perjalanan hidupnya itu belum melihat Tuhan bekerja yang seperti biasa, seperti kebetulan. Tapi itu intervensi Tuhan untuk menghiburkan, menguatkan. Amin, saudara. Dalam hidup kita, saudara, kadang-kadang Tuhan pakai cara yang sederhana. Kadang-kadang saya seperti kebetulan ya. Saya kadang-kadang saya lihat baca-baca buku, lalu saya dengar khotbah ya lewat YouTube ya. Saya rasa God speak to me. Kadang-kadang saya nyanyian itu saya merekol pengalaman rohani saya pada masa lampau. Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Nah itu Tuhan bisa pakai momen itu. Atau saya telepon teman, lalu dia ngomong sesuatu. Seperti God speak to him. Lalu dia membuatkan saya gitu. Nah ini cara Tuhan dengan pembicaraan musuh. Pembicaraan musuh ini justru menguatkan dia. Musuhnya itu gemetar, takut. Itu menguatkan daripada Gideon untuk siap untuk berperang. Saudara, kalau kita melihat kadang-kadang musuh kita besar, wah kita bagaimana bisa mengalahkan dia. Tapi kalau kita dapat bocoran, musuhmu juga sudah takut ya. Saudara, waktu kita dalam konteks pekabaran Injil, kalau kita melihat, wah Tuhan di Injil ini susah, tuh orang ateis ya, orang agnostik, susah bagaimana bisa menangkan orang seperti itu ya. Rasanya kita buntu memenangkan seperti orang itu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan dengan caranya sendiri ajaib, kita bisa menaklukkan orang-orang yang sulit secara manusia untuk dibawa kepada Kristus. Dan ini juga Gideon, saudara. Gideon mendapatkan signal daripada Tuhan. Ini cara Tuhan ya untuk menguatkan, mengkonfirmasikan Gideon.
Kalau kita melihat Gideon kadang memang orangnya emang itu kadang-kadang bisa ragu-ragu, takut juga ya. Sehingga Tuhan pakai itu bulu ya, bulu yang kering dan tanah yang kering untuk menguatkan dia. Kali ini Tuhan pakai ada mimpi untuk menguatkan dia supaya nggak ragu-ragu bahwa memang betul orang Midian telah diserahkan untuk dikalahkan. Dia ada timbul keberanian. Lalu dia mulai menyusun tentaranya. Dan waktu menyusun tentaranya, dia harus mengalami pergumulan lagi yang tidak gampang. Sekarang perangnya itu pakai apa? Pakai trompet, pakai buyung, pakai obor. Wah, ini perang apa ya? Perang yang kan nggak masuk akal ini. Ya. Masa perang pakai apa namanya? Disebutkan ini pakai sangkakala ya. Lalu pakai bejana, di sini disebutkan saudara, saya akan baca saudara sekalian. Bangunlah ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dan sul di dalam buyung itu. Saudara, Tuhan tidak langsung ngomong ya, tidak langsung ngomong kamu harus bawa pakai buyung, pakai sangkakala, pakai sulu untuk perang. Saudara. Ini suatu tanda kutip perang yang konyol gitu ya. Ini mirip dengan Tuhan waktu memakai siapa namanya Yosua untuk menaklukkan kota Jericho. Masa mau takluk kota Jericho dan keliling-keliling 7 kali gitu. Ini tidak masuk akal. Tapi strategi Tuhan. Strategi Tuhan dengan cara yang nggak biasa. Cara yang tidak biasa tapi efektif Tuhan pakai. Ini namanya kalau zaman sekarang pakai apa ya? Pakai teknologi yang canggih ya. Mengkacaukan informasi gitu. Sehingga mereka saling perang sendiri. Saling bunuh sendiri. Mereka melarikan diri. Sehingga 300 orang ini sudah saya bayangkan 300 orang ini yuk perang. Perangnya gimana? Bagi 3 bagian, 3 kelompok. Bawanya apa? Buyung, trompet, sangkakala, sama sul, obor. Saudara bayangkan kalau orang 300 orang ini orang ngerengkel. Suka tanya ya. Ini mau mainan atau mau apa ya? Tapi orang ini no comment, tidak ada komen. Apa Tuhan suruh kamu seperti itu? Dia nggak tanya, saudara. Bisa protes kan? Ini cara apa ini? Ini cara yang tidak make sense. Ini cara yang konyol. Tapi sudah no comment, no complain. Dari 300 orang ini. Trust and obey. Gideon juga waktu Tuhan bisikin dia nggak tahu bisikannya kapan nggak tahu. Gideon langsung trust and obey. Percaya Tuhan dan tak lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya kita melihat peperangan itu dimenangkan oleh Gideon. Dengan mereka kacau balau, mereka saling bunuh sendiri, lalu mereka melarikan diri, dan Gideon hanya melihat saja mereka melarikan diri. Kemudian baru setelah itu, orang-orang tersortir dulu itu boleh digerakkan untuk mengejar dan membunuh orang-orang Midian itu. Hanya kita melihat peperangan telah selesai. 2 raja Midian itu dipenggal kepalanya, mati. Lalu cerita ini selesai di situ. Pelajar rohani kita apa? Kadang-kadang dalam Tuhan menyelesaikan masalah hidup kita. Tuhan pakai sarana sederhana sekali. You trust and obey. Banyak orang menafsirkan alegoris ya. Contohnya kalau kita bicara trompet. Trompet itu berarti kita menyampaikan firman. Ya. Atau ada obor. Ya. Lalu ada berkatakan pakai buyung ya, buyung. Itu sebenarnya kita bejana yang nothing gitu loh. Tapi Tuhan pakai semua bisa jadi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat peperangan ini hanya dimenangkan oleh Gideon. Karena Tuhan yang berperang. Tapi Tuhan berperang, Tuhan juga pakai manusia. Tuhan bisa mengerjakan sendiri. Tuhan bisa pakai malaikat yang untuk membasmi Gideon.
membasmi Midian. Tapi Tuhan memakai Gideon dari suku yang paling kecil, klan yang paling kecil, anak yang paling kecil, itu dipakai di alat kemuliaannya. Tuhan juga pakai 300 orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyatakan Tuhan yang bekerja, bukan kita, bukan manusia. Berbahagialah kita saudara yang boleh mengalami pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil, dikuduskan, dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam hidup kita, kalau kita ada masa pergumulan, kita belajar untuk mengandalkan hikmat, kekuatan Tuhan, bukan hikmat kekuatan manusia. Sekaligus waktu kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita harus mengingat Tuhan. Jika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kita menggunakan kesempatan dengan baik dan berikan terbaik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita merenungkan hari ini bisa menguatkan, menghibur saudara-saudara sekalian.